Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Audaliyah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2012-50279. Baik, pada kesempatan kali ini, untuk beberapa menit ke depan, kita akan kembali mengulas terkait teori kepribadian pada mata kuliah Psikologi Umum. Kepribadian atau personality berasal dari kata persona yang memiliki arti topeng. Nah, persona ini sendiri bagi bangsa Romawi memiliki arti tentang bagaimana seseorang terlihat di hadapan orang lain. Terdapat perbedaan tipe kepribadian menurut para ahli psikologi. Yang pertama menurut Alport, kemudian yang kedua menurut Freud, kemudian yang ketiga menurut Eysenck. Pendapat yang pertama yaitu menurut Alport. Oleh Alport itu dijelaskan bahwa kepribadian merupakan organisasi, jadi merupakan kesatuan yang dinamis dari sistem yaitu psikologis dan sistem fisik atau psikofisik yang kemudian menentukan bagaimana manusia itu bertindak, berperilaku dalam rangka untuk melakukan penyesuaian dengan yang ada di lingkungannya, sehingga ada kesatuan kondisi psikologis dan kesatuan fisiknya. Sehingga tadi sifat dasar-dasar itu menjadi bagian bagaimana manusia itu akan bertindak atau berperilaku, dan ketika bertindak berperilaku ini menjadi sesuatu yang khas nantinya menjadi karakter fisik yang konsisten, inilah yang disebut sebagai kepribadian. Dan teori yang kedua yaitu teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud menyatakan bahwa kepribadian kita memiliki 3 elemen utama, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian primitif yang beroperasi sebagai prinsip kesenangan, mencari pemuasan instan, dan keinginan dasar seperti makan, minum, dan seks. Dan ego itu berkembang untuk menghadapi kenyataan. Beroperasi berdasarkan prinsip realita, ego berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang realistis dan dapat diterima oleh sosial. Misalnya, saat kita lapar, ego akan membantu kita menahan rasa lapar sampai waktu makan tiba, daripada langsung makan dan mengambil milik orang lain. Superego itu adalah suara hati kita yang mewakili nilai-nilai moral yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Misalnya, saat kita merasa bersalah ketika melakukan kesalahan atau melanggar aturan atau kriminal, itu dinamakan superego. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu teori kepribadian menurut Eysenck. Teori kepribadian menurut Eysenck ialah sebagai berikut. Teori kepribadian Hans Eysenck. Teori Eysenck sebagian besar didasarkan pada fisiologi dan genetika. Eysenck melihat perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika. Eysenck juga meneliti perbandingan antara kembar identik dan fraternal. Hasilnya, kembar identik lebih mirip kepribadiannya daripada kembar fraternal, bahkan ketika anak kembar identik tinggal bersama orang tua yang berbeda. Penelitian tentang anak adopsi juga menunjukkan bahwa kepribadian mereka lebih mirip dengan orang tua biologisnya daripada orang tua adopsi mereka, walaupun mereka tidak mengenal orang tua biologis mereka. Menurut Eysenck, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Untuk ke poin yang ketiga yaitu faktor-faktor pembentukan kepribadian nih. Kepribadian seseorang pada umumnya terbentuk dari 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu sendiri bisa dari keluarga, lingkungan, sekolah, dan alam. Kemudian faktor internal. Faktor internal itu berupa dari fisik, seperti pendek, tinggi, berotot, kurus, gemuk. Faktor mental juga termasuk faktor internal, berupa ketenangan, keberanian, dan lain-lain.
Presentasi dari saya, terima kasih karena telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.